Selamat siang pada teman-teman yang kebetulan hadir untuk presentasi poster kami. Nah, presentasi poster kami ini mengangkat tema yang sebenarnya banyak kita temukan di sehari-hari berkaitan dengan adopsi pembayaran digital. Nah, rasanya hampir semua dari kita pasti udah pakai pembayaran digital ya, rasanya sudah terbiasa. Nah, poster kami ini membahas dan merupakan hasil penelitian berkaitan tentang analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi konsumen nih kita terhadap pembayaran digital. Nah, tapi pada penelitian kami memang terbatas pada populasi di Jabodetabek. Kenapa kami mengangkat penelitian ini? Karena memang menarik kalau kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ya, tidak hanya di lingkungan kita, tapi kita sendiri juga rata-rata sudah menggunakan pembayaran digital. Nah, kalau dari yang kami ambil, di sini terlihat ada 94%, tinggi sekali, masyarakat Indonesia yang menggunakan setidaknya satu metode pembayaran digital. Dan yang paling favorit adalah penggunaan e-wallet. Nah, dari informasi ini, kami juga membaca beberapa jurnal penelitian yang ada terutama di sekitar Asia Tenggara, salah satunya di Malaysia. Nah, temuan ini menarik, dan dari temuan itu akhirnya kami memutuskan untuk mencoba membuat survei awal untuk membandingkan seperti apa sih perbedaannya dengan penelitian yang sudah ada lebih dulu di negara lain yang sudah dilakukan lebih awal ya. Nah, pada survei ini ternyata hasilnya sedikit berbeda, walaupun memang ada miripnya. Jadi ditemukan bahwa performance expectancy itu 80% merupakan faktor yang paling mempengaruhi, diikuti oleh rasa aman terhadap aspek keamanan. Yang di sini faktornya kami sebut sebagai perceived technology security, dan kemudian adalah faktor-faktor yang mendukung setelahnya, tapi kecil, hanya 2,9%, dan disebut dengan facilitating condition. Nah, survei awal ini memang hanya pada populasi yang tidak banyak, hanya 35 responden saja. Nah, berangkat dari pemahaman ini, kami merasa memang perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Nah, penelitian yang kami lakukan ini adalah untuk mengetahui ada 6 variabel yang meliputi performance expectancy, facilitating condition, social influence atau pengaruh baik lingkungan, rekan, keluarga kita, kemudian innovativeness, keamanan yang diwakili oleh perceived technology security, kemudian juga adanya motivasi hedonik atau disebut juga dalam hal ini hedonic motivation. Nah, itu punya pengaruh seperti apa terhadap adopsi pembayaran digital. Nah, untuk sebuah penelitian bisa dilakukan tentunya butuh kerangka pemikiran yang juga di situ akan dapat mewujudkan, yang dapat membuat kita untuk berpikir dari sisi hipotesisnya apa aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ada kerangka pemikirannya. Sebenarnya cukup simpel karena kita berpusat pada bagaimana digital payment itu diadopsi. Nah, faktor-faktor yang tadi sempat disebutkan sebagai tujuan penelitian, yang 6 tadi, saya tidak akan sebut kembali, teman-teman bisa lihat. Nah, itu menjadi hipotesis dari penelitian kami, yang kami sebut dengan hipotesis 1, 2, 3, 4, hingga 6. Nah, masing-masing contohnya di sebelah kanan ini ada penjelasannya. Untuk hipotesis pertama adalah performance expectancy berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi dari pembayaran digital. Nah, keenam hipotesis ini yang akan coba kami explore seperti apa sih, apakah benar memiliki dampak signifikan atau malah tidak sama sekali. Nah, dalam menjalankan penelitian tentunya ada metode penelitian yang harus diikuti, ya, dan ini merupakan beberapa pakem yang biasa digunakan. Seperti kalau kami dalam hal ini untuk pengumpulan data menggunakan metode survei, jadi memang penelitian ini secara kuantitatif dan menggunakan Google Form.
Nah, penilaiannya nanti menggunakan skala Likert. Untuk kami menggunakan skala Likert 5 dan harapannya kalau pakai skala Likert 5 ini mudah dipahami oleh responden nantinya. Untuk teknik pengambilan sampling-nya menggunakan teknik non-probability sampling dengan purposive method. Dan kemudian untuk penganalisaannya kami menggunakan SMPLS ya, jadi Structural Equation Modeling dan juga partial least square. Untuk pengolahan datanya, softwarenya kami menggunakan ada dua, yaitu Smart PLS 40 dan IBM SPSS Statistics 23, dibantu juga dengan Microsoft Excel. Nah, populasi ini merupakan subjek yang ada di Jabodetabek. Dan kemudian juga jumlah sampel yang kami gunakan menggunakan metode yang cukup banyak dipakai, yaitu 10 kali dari jumlah pertanyaan yang diberikan. Maka itu kami memutuskan minimal untuk jumlah respondennya adalah 220, dan dalam penelitian ini kami berhasil mencapai minimum 220 responden. Nah, seperti apa hasil penelitiannya? Nah, ini merupakan kerangka dari SMPLS yang juga tidak hanya menunjukkan seperti bagan hipotesa tadi, tapi ada juga indikator-indikator variabelnya. Nah, teman-teman bisa lihat kayak yang paling biru, saya pakai kursor ya di sini. Nah, ini adalah performance ekspektasi, ada 4 indikator. Rata-rata yang lain sebenarnya indikatornya ada 3, tapi khusus untuk social influence, untuk indikator yang pertama ini memang kami hilangkan karena PEV loading-nya itu rendah, sehingga dari penelitian itu setelah kami coba validasi memang dia tidak cukup, jadi kita exclude. Nah, kemudian mohon maaf, ini memang tabelnya cukup kecil, tapi di sini menjelaskan bagaimana nilai-nilai berkaitan dengan average variance-nya, kemudian juga di sini ada Cronbach alpha, dan juga ada composite reliability-nya. Ya. Nah, di sini kita memenuhi rata-rata ya untuk semuanya, dan di sini dalam uji validitas dan reliabilitasnya dapat dilihat di tabel ini. Kemudian hasil akhirnya tentunya dilihat dari uji PF koefisien, terutama dari nilai P value dan T statistiknya. Nah, kami menggunakan penelitian dengan tingkat confidence-nya adalah 95% atau alfanya 0,05. Nah, P-value-nya semua di bawah 0,05, sehingga menghasilkan hipotesa yang diterima untuk keseluruhan 6 hipotesa tersebut. Nah, tapi dari hasil ini dapat dilihat bahwa ada 2 yang memiliki nilai dari signifikansi yang paling tinggi, yaitu performance ekspektasi pengaruhnya terhadap adopsi pembayaran digital dan juga perceived technology security. Nah, ini kalau dibandingkan dengan penelitian sebelumnya sedikit berbeda, karena penelitian yang kami jadikan patokan utama yang dilakukan oleh Muhammad Rahman dan kawan-kawan di Malaysia, yang fokusnya adalah pada urban population, itu performance ekspektasi setelah itu adalah facilitating condition. Nah, kalau di kami facilitating condition itu bahkan merupakan signifikansi yang paling rendah. Jadi memang menariknya seperti itu untuk penelitian kami. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian yang dilakukan ini adalah performa ekspektasi ini merupakan yang memiliki pengaruh yang paling signifikan. Dan ini semua juga mewakili kesimpulannya, semuanya memiliki signifikansi dari 6 variabel tersebut terhadap adopsi pembayaran digital. Nah, sebenarnya dari penelitian yang lebih lengkap kami nanti bisa juga diakses jika rekan-rekan ada yang meminta. Di sana juga kami ada beberapa saran untuk penelitian berikutnya. Ya, saran kami salah satunya adalah tidak hanya secara
kuantitatif, tapi juga penelitian ini sebaiknya dilengkapi juga ada dengan interview untuk mendapatkan pandangan secara kualitatif. Demikian presentasi kami untuk penelitian kali ini. Terima kasih.